Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seasonality untuk Agustus ya. Jadi saham-saham apa yang kemungkinan besar naik secara statistik ya. Jadi seasonality itu dia secara statistik saham-saham apa yang naik dalam bulan Agustus ya, dalam 5 tahun terakhir. Jadi saya akan bahas beberapa seperti biasanya saya akan perlihatkan filenya ya untuk seasonality-nya dari hasil screener saya. Ini untuk Agustus ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat video untuk Juni dan Juli, sudah saya buat, hasilnya lumayan bagus ya. Saya perlihatkan dulu untuk yang Juli ya. Jadi yang Juli waktu itu saya bahas ada MLIA, ESIS, BDMN, SIDO, INCO, ITMG, ERA, dan ARTO. Jadi dari sebentar ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham yang saya bahas untuk seasonality Juli itu 5 berhasil naik ya, yang gagal naik turun 3 saham ya. Jadi sejauh ini cukup bagus ya untuk seasonality-nya. Jadi perlu dipahami ya, seasonality itu berdasarkan statistik ya, bukan berdasarkan analisa teknikal atau analisa fundamental ya. Jadi statistik apa yang sudah terjadi kenaikan saham-saham di bulan Agustus ya, karena hari ini kan 31 Juli ya, hari Minggu ya. Jadi untuk besok sebenarnya kalau mau buy masih belum terlambat lah ya, seperti itu ya. Jadi biasanya saya bahas akhir bulan untuk seasonality ya, saham-saham apa yang 80-100% naik ya di bulan Agustus selama 5 tahun terakhir. Jadi jangan salah paham, itu berdasarkan statistik ya yang sudah terjadi, dan berdasarkan statistik itu harapannya sih kedepannya akan terulang kembali ya, karena sebelumnya ada beberapa saham ya, dari beberapa yang saya bahas 5 berhasil naik, 3 gagal ya atau turun ya, kurang lebih seperti itu. Dan saham yang saya bahas kali ini saya mulai dengan yang pertama, ini daftarnya di sini ya. Jadi untuk SMGR dia kenaikannya 100% ya dalam rata-rata 5 tahun, average gainnya 13,4% ya, seperti itu ya. Jadi lumayan menarik. Coba kita lihat untuk grafiknya ya atau chartnya ya untuk SMGR. Jadi SMGR kalau kita perhatikan di sini dia posisinya memang sedang sideways di bawah ya. Dia kalau garis-garisnya sudah saya berikan, resistennya di 6550. Tapi di sini dia ada area high-nya yang dia belum tembus ke atas ya. Di sini di area 6600 ya. Jadi saya gambarkan 6600 ya, ini area yang harus dia tembus. Kalau misalnya Anda sudah punya untuk SMGR, jangan lupa pasang stop loss-nya di 6325. Nah, kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh aja, atau tunggu sekalian breakout ke atas 6600 kita buy. Target terdekatnya di 6850, berikutnya lagi di 7225. Memang SMGR kalau nggak salah terakhir dia sedang akan ada aksi korporasi lagi ya, menyelesaikan akuisisi dari SMBR ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah akan naik lagi Pak Sunar di bulan Agustus ini? Memang secara trennya ini masih turun ya, sideways di bawah, tapi MA20-nya masih mengarah ke bawah, masih belum berhasil breakout ke atas 6500. Jadi kita tunggu aja, kalau sudah berhasil naik ke atas 6500 kita buy, targetnya 6850, berikutnya lagi di 7225. Kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Kemudian berikutnya dari daftarnya ya, sebentar saya ganti layarnya atau screennya ya. Berikutnya adalah BSSR. Ini kalau kita perhatikan dalam 5 tahun terakhir dia selalu 100% naik ya, dan average kenaikannya 11,61%, lumayan tinggi ya, 2 digit ya. Jadi kalau kita lihat di sini BSSR memang uptrendnya dia masih lumayan bagus ya sini ya, naik terus ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya menggunakan acuan kurang lebih di area ini kan Fibonacci retracement 50% yang sudah pernah saya gambarkan sekitar 3877,5. Jadi yang sudah punya pakai acuan stop lossnya pakai low-nya di hari Kamis ini ya, tanggal 28 Juli 2022. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3830, yang sudah punya ya silakan jual dulu ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau turun di bawah 3830 ada kemungkinan dia gagal testing ke supportnya 3470. Tapi kalau yang mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap ya. Dan dia kalau breakout high, kalau kita lihat di sini ada area swing hanya di 4100 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4100 kita boleh buy, atau yang sudah punya mau average up silakan ya.
Kemudian kalau breakout dari high-nya yang hari Jumat ya 29 Juli 4150 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya sekitar area di sini sekitar 4.500 ya, Fibonacci retracement 23,6%. Jadi saya gambarkan 4.500, berikutnya lagi di 5.000. Jadi bahwasannya untuk BSSR ini kalau kita perhatikan kan dia sudah berhasil naik ke atas 1,8% ya, sebelumnya rebound ya, berhasil naik dan dia masih testing area Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau naik ke atas 4.100 sebelum buy silakan buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita beli tambah lagi atau average up. Berdasarkan statistik 5 tahun terakhir di bulan Agustus dia 100% naik ya. Tapi bukan berarti Agustus ini pasti 100% naik, enggak ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya lagi untuk Boga. Kita lihat dulu untuk statistiknya untuk Boga ya, 5 tahun terakhir di bulan Agustus ya. Jadi Boga ini rata-rata kenaikannya adalah 9,44% ya. Untuk di bulan Agustus selalu 100% naik ya dalam 5 tahun terakhir di bulan Agustus. Jadi kalau kita lihat di sini Boga memang sedang sideways di sini ya. Dia kalau kita lihat dia sedang menguji resisten 1295, maaf, supportnya 1295, resistennya di 1350. Kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Mau buy sekarang boleh aja ya, memang dia sideways di bawah. Ini MA20 sudah mengarah ke atas, tapi baiknya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau kita perhatikan di sini kan penutupannya di area 1305 ya penutupannya. Jadi mungkin setiap lipatan 25 rupiah, kalau mau tambah lagi atau setiap lipatan 10 rupiah terserah ya, diatur sendiri ya. Boleh average up ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Resisten dekatnya 1350. Kalau dia berhasil naik ke atas 1350 boleh tambah lagi, naik ke atas 1360 tambah lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Baiknya bertahap aja. Yang menarik di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 1380, maka kemungkinan besar dia bisa mencapai target sekitar 1420 sampai dengan 1435. Jadi boleh average up di sana ya, di atas ya. Kurang lebih cukup untuk Boga, mudah-mudahan sukses. Kemudian berikutnya kalau di listnya setelah Boga adalah Ali, kenaikannya 100% ya. Untuk Ali ini terus terang saya sudah beli ya. Dia kenaikannya selama 5 tahun terakhir ya. Dia kenaikan rata-ratanya 8,15%. Nah, apakah bagus Pak Sunar untuk Ali? Memang dia ini kecenderungan masih downtrend ya. Dia sideways tapi sideways-nya ini di jalur downtrend-nya. Jadi kalau kita mau buy boleh aja, sudah saya sebutkan ya. Selama dia bertahan di atas 9.500 boleh aja pasang stop loss-nya di 9.300. Baiknya bertahap ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9850 boleh tambah lagi atau average up. Memang ini masih cenderung lesu ya. Jadi baiknya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah. Kalau dia naik lagi kita boleh average up. Target price dekatnya dia akan menguji level 10.275, 10.675 dan 10.900 ya. Nah, memang di sini cenderungan masih lesu di bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertahap aja. Mudah-mudahan naik. Masih ada peluang nggak Pak Sunar untuk bulan Agustus? Menurut saya sih masih ada peluang ya, selama dia masih bertahan di atasnya 9.500. Tapi kadang-kadang ya kita harus perhatikan, ini sebelumnya dia pernah naik ke atas 9.500, nggak lama lagi dia turun lagi, malah lower low ya. Jadi kalau turun di bawah 9.500 atau menggunakan acuan di sini 9.300, lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawah 9.300 dia ada kemungkinan bisa tembus lagi ke bawah 8.925. Karena sebelumnya kalau selama dia gagal bertahan di atas 9.500 dia resikonya masih cukup tinggi ya untuk Ali ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk emiten BBTN ya. Ntar saya lihatkan dulu statistiknya. Maaf, tadi belum saya ganti ya. Ini untuk Ali ya. Maaf, Ali tadi belum saya perlihatkan ya chartnya ya. Ini untuk Ali. Jadi 9850 ke atas boleh buy, yang belum buy ya. Mau buy sekarang boleh aja selama dia berada di atas 9.500. Tadi chartnya belum saya ganti ya. Kemudian berikutnya adalah untuk BBTN ya. BBTN di sini statistiknya kalau kita perhatikan 80%. Jadi lumayan menarik ya. Dia 8,99% kenaikannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BBTN, jadi dia masih lesu ya, cenderung downtrend, masih sideways di bawah. Memang ini sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, tapi MA20-nya itu masih cenderung melandai, belum menanjak naik ke atas ya. Seperti itu ya. Bentar saya perlihatkan, lupa terus ya catnya ya. Jadi di sini
sebenarnya masih resiko ya. Selama dia masih di bawah 1550 masih cukup resiko. Tapi kalau berdasarkan seasonality-nya di bulan Agustus dia kecenderungan naik. Kalau mau testing buy silakan ya, buy-nya bertahap aja. Kita gunakan acuan stop loss-nya di 1445 ya, di low-nya di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1445 kita jual dulu ya untuk BBTN. Jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau naik lagi setiap kelipatan Rp50 boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau naik ke atas 1550 tambah lagi, naik ke atas 1610 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBTN ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini masih cenderung downtrend, buy-nya bertahap aja. Kalau buy-nya berdasarkan seasonality ada kemungkinan masih bisa naik ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Jadi kalau naik setiap lipatan Rp50 kita boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah BBTN berikutnya adalah untuk emiten, sebentar saya ganti lagi ya, untuk emiten Java ya. Java kenaikannya 80% juga di 6,98%. Nah kita lihat untuk grafiknya untuk Java ya. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya untuk Java, ini dia terakhir ya, closingnya hari Jumat dia breakdown ya. Nah memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, paling amannya tunggu ke atas 1545. Ternyata dia gagal di sini ya. Ini gagal sebelumnya, ini gagal juga. Nah ini area buy weakness saya gambarkan terdekatnya di 1485. Dia saat ini sedang testing 1435 ya. Nah, jadi kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita lihat di area bawahnya ini ya, ini ada area bawahnya kurang lebih area supportnya itu sekitar 1365 sampai 1385. Jadi strateginya ada dua. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, tapi bertahap aja ya, masih resiko ke bawah sebenarnya ya. Karena dia gagal breakout ke atas 1545, dia gagal malah turun ya. Jadi buy weakness tunggu aja di 1385, artinya kalau dia turun di bawahnya 1385 kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Lebih baik seperti itu, atau tunggu sekalian dia rebound naik ke atas 1485 kita buy ya. Jadi buy high sell higher ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1485 buy, naik ke atas 1545 boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1545, memang sebelumnya di sini gagal ya. Ini satu kali gagal, kemudian berikutnya di sini ya beberapa hari ya, hitung aja ini dia berusaha bertahan tapi gagal ya, dua kali sebelumnya gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya dia gagal belum tentu kali ini gagal juga ya, seperti itu ya. Memang ini kecenderungan masih lesu ya, walaupun MA20 nya sudah mulai mengarah ke atas, ini masih yang terakhir mengarah ke bawah ya. Ini kan, tapi kalau kita bandingkan dari sebelumnya di sini kan ini masih lebih tinggi ya, tapi dia masih mengarah ke bawah, jadi belinya jangan terlalu banyak ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk Java. Kemudian berikutnya untuk INDF ya. INDF sebentar saya lihatkan di sini. Untuk INDF dia kenaikannya 80% dengan average-nya naiknya 6,45% ya. Jadi kalau kita perhatikan memang INDF dia sedang sentimen dividen ya, kumpulan dividen ya. Dalam waktu dekat ini ya. Sebentar saya lupa dividennya ini kemarin hari Jumat minggu lalu atau Senin ini ya. Sebentar saya sambil lihatkan dividennya untuk INDF ya, karena dia ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Sebentar. Jadi 1 Agustus ya, kumditnya Senin ini ya, 278. Apakah buy Pak Sunar pada saat kumdit? Memang statistiknya dia pada saat kumdit ya, setelah kumdit ya, dia kecenderungan turun ya, breakdown ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy weakness, karena saya masih pakai acuan sebelumnya ya, 6.600. Artinya kalau dia turun banyak 6.600, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.600 atau di 6.300 ya. Jadi sebelumnya untuk INDF ini dia sideways areanya ya, ini sudah saya gambarkan di 6.300 dengan 6.600. Jadi belinya tunggu aja kalau dia setelah kumdit biasanya koreksi, kemudian berhasil rebound ke atas 6.600 kita buy, atau tunggu di bawah ya, 6.300an ya. Kurang lebih seperti itu untuk INDF. Jadi kalau berdasarkan statistiknya 5 tahun terakhir itu dia selalu naik, tapi nggak pasti 100% juga untuk Agustus ini ya, itu hanya berdasarkan statistik ya. Jadi probabilitasnya memang bagus. Berikutnya setelah INDF, ICBP ya. Kalau kita perhatikan di sini ICBP kurang lebih sama juga, aksi korporasi, tapi pembagian dividennya ICBP seingat saya sudah hari Jumat ya, minggu lalu ya.
Oh enggak sih, maaf, sama juga ya tanggal 1 Agustus ya untuk ICBP ya. Jadi ICBP di sini dia area buy and rest sudah saya gambarkan di 8975 atau 8500. Dividennya sekitar 215. Jadi ada kemungkinan dia gap down ya. Jadi kalau mau buy and rest tuh di 8500, artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Seperti dia buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita average up. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas. Nah, itu berdasarkan statistiknya. Jadi setelah ICBP kemudian berikutnya adalah KLBF. Jadi di sini untuk KLBF, sebentar saya belum ketikkan KLBF ya. Dia memang koreksinya lumayan dalam ya di sini ya. Untuk KLBF terakhir ya penutupannya ya. Apakah dia masih potensial Pak Sunar untuk Agustus? Ya, memang berdasarkan statistiknya 5 tahun terakhir untuk KLBF dia kenaikannya sekitar 5,02% ya. Jadi kalau berdasarkan statistiknya sih bagus ya, tapi kita jangan terlalu kaku di statistik ya, tetap fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Dan kalau kita lihat di sini dia sedang testing tengah-tengahnya antara support berikutnya 1565 dan 1650. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1650 atau tunggu area buy uniqueness-nya ini sudah pernah saya gambarkan di 1565. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1565 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 1565 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk laporan keuangannya untuk Kalbe Pharma ini sebenarnya dia lumayan bagus ya, kurang lebih EPS-nya masih sama dengan kuartal 2 sebelumnya ya. Jadi kuartal pertama 2002 dia EPS-nya 18, kuartal 2 2022 dia EPS-nya 17. Kalau yang 2021 itu kuartal 2 EPS-nya 17. Jadi kurang lebih performanya masih cukup stabil lah seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini masih ada harapan untuk rebound nggak, masih ada ya. Jadi naik ke atas 1650 boleh buy, naik ke atas 1690 targetnya boleh tambah lagi atau average up ya, itu resistennya. Kalau naik lagi tambah lagi berarti berikutnya target price-nya sekitar ini kalau kita perhatikan hanya 1710 sampai dengan 1735 ya, itu target berikutnya untuk KLBF. Jadi lumayan menarik. Kembali kalau kita bicara mengenai statistiknya di sini ya, jadi ini kalau kita perhatikan lumayan banyak ya di sini ya, 80%. Jadi nggak saya bahas semua. Ini isi ini indeks ya, ISSI itu indeks, jadi Infopack itu indeks juga. Jadi nggak saya bahas semuanya, saya hanya bahas beberapa aja di sini ya. Anda bisa lihat sendiri statistiknya ya, sama apa aja di sini sudah saya sediakan. Jadi selama 5 tahun terakhir di bulan Agustus ya, itu statistiknya dia selalu naik ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, tadi sudah saya berikan. Yang penting support resistennya sudah tahu ya, sudah saya gambarkan. Oh sebentar ya, untuk filenya nanti saya bagikan ya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk passwordnya saya kasih passwordnya adalah Sunar Saham ya, passwordnya adalah Sunar Saham ya di sini ya. Jadi yang mau silakan download, silakan dibuka ya. Ini sudah saya bahas di sini ya, ini passwordnya saya perbesar ya, Sunar Saham ya. Kenapa saya password? Karena saya nggak mau orang lain yang belum nonton saham ini, belum nonton video ini, dia mendapatkan filenya ya. Terus terang seperti itu ya. Jadi kalau nggak nonton videonya, saya rasa sih harusnya nggak punya hak untuk membuka ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah nonton silakan, ini passwordnya untuk file ini adalah Sunar Saham ya, huruf kecil semua. Kurang lebih seperti itu. Sebentar ya. Jadi yang penting sekarang adalah memang seasonality itu nggak selalu 100% akurat ya, tapi berdasarkan seasonality itu setidaknya secara statistik ya, kita bisa tahu kira-kira yang sudah terjadi 5 tahun terakhir itu yang 100% naik seperti apa ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil. Yang penting adalah kita tetap fokus kepada trading plan kita ya. Jadi buy-nya di berapa harus jelas ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Terus pasang trading stop-nya di berapa, stop loss-nya di berapa. Nah, ada beberapa saham yang nggak saya bahas, tapi di analisa saham mingguan ada ya. Nanti untuk linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk analisa saham mingguan juga. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih banyak. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, selalu damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Saya yakin kita akan selalu diberkati ya. Jadi kita doa yang baik. Yang penting adalah tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Sekian.